Saya Anastasia Dinda dengan NIM 103 112 4085 akan mempresentasikan bab 1 dan bab 2. Untuk bab 1, deskripsi topik latar belakangnya. Posyandu merupakan layanan kesehatan berbasis masyarakat yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Namun, di negeri Konoha, pencatatan dan pengelolaan ini masih dilakukan secara manual, sehingga rawan terjadi kesalahan, kehilangan data, atau keterlambatan. Oleh karena itu, pemerintah negeri Konoha harus mengembangkan sistem informasi yang lebih maju. Tujuan utama dari pengembangan sistem informasi adalah untuk meningkatkan kualitas layanan, terutama kesehatan untuk ibu dan anak, hingga memperbaiki sistem pencatatan dan pemantauan yang lebih akurat, serta dapat diakses dengan mudah oleh tenaga kesehatan. Manfaatnya antara lain mempermudah tenaga kesehatan dan kader dalam mendata serta memantau kondisi ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan balita. Untuk bab 2, aturan bisnis dan sistem posyandu sehat. Aturan bisnisnya terdiri dari 1 sampai 8. Saya akan membacakan intinya dari aturan bisnis tersebut. Yang pertama, mencatat pendataan posyandu. Sistem posyandu dicatat seperti nama, kelompok, warna, daftar kegiatan, dan lokasi. Yang kedua, pencatatan data kader. Setiap posyandu memiliki data kader yang mencatat nomor identitas, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, jabatan, dan lainnya. Untuk yang ketiga, pendataan kartu keluarga. Yang dicatat adalah nomor kakak, kepala keluarga, alamat, nomor telepon, serta status kelahiran, hidup, bayi, hidup atau meninggal. Lalu keempat, pemantauan kehamilan dan persalinan. Ini mencatat seperti termasuk HPL, kondisi kehamilan bulanan, penerimaan suplemen, serta tanggal persalinan dan durasi nifas. Yang kelima, pencatatan data bayi dan balita. Data meliputi NIK, nama ayah dan ibu, urutan anak, tempat tanggal lahir, berat atau tinggi, lingkar kepala, cacat bawaan, jenis persalinan, penolong persalinan, dan lain. 6. Pemantauan tumbuh kembang. Untuk ini dicatat dengan tumbuh kembang bayi dalam setiap bulan, termasuk BB, TB, status gizi, kondisi kesehatan, sehat apa sakit, serta keterlambatan pertumbuhan, dan masih banyak lagi. Untuk 7. Pencatatan imunisasi dan vaksinasi. Sistem mencatat vaksin yang diberikan kepada bayi dan balita, tanggal pemberian, serta kejadian ikutan pasca imunisasi. Jika terjadi efek samping, maka sistem akan mencatat reaksi yang dialami. Untuk yang ke-8 dan terakhir, manajemen data vaksin. Setiap posyandu memiliki daftar vaksin yang tersedia. Sistem mencatat kode dan nama vaksin, klasifikasi, jadwal pemberian, serta jumlah stok vaksin yang sudah ada di setiap posyandu. Baik, itu untuk bab 1 dan bab 2. Bab 3 akan disampaikan dengan teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Munanda Pratama dari kelas IF 1201 dengan NIM 10.311.24.00034. Saya dari kelompok F, modelan basis data. Kali ini saya akan membahas bab 3 hasil dari analisa kelompok kami, tugas besar PBD ini. Nah, bab 3 ini tentang proses identifikasi entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Di sini ada entitas pertama, yaitu ada posyandu, kader, informasi kakak, data ibu, ibu hamil, memiliki bayi, tumbuh kembang, imunisasi, jenis vaksin, dan pengecekan. Nah, kita akan melakukan identifikasi atribut. Yang pertama, entitas posyandu ini memiliki beberapa atribut, diantaranya ada ID posyandu, nama posyandu, kelompok, warna, kegiatan, dan lokasi. Selanjutnya, untuk entitas yang kedua yaitu kader. Kader di sini memiliki beberapa atribut juga. Yang pertama itu ada nama kader,
jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, jabatan, tanggal terdaftar, serta status. Untuk entitas yang ketiga yaitu informasi kartu keluarga, ada 4 atribut yang dimiliki dari informasi kakak tersebut. Yang pertama ada nomor kakak, nama keluarga, alamat rumah, serta nomor telepon. Untuk entitas data ibu ini hanya memiliki 3 atribut yaitu ID ibu, NIK ibu, nama ibu. Untuk entitas yang kelima ini ada ibu hamil. Nah, di sini ada beberapa atribut, diantaranya ada usia kehamilan, perkiraan lahir, tambahan suplemen, tanggal persalinan, durasi nifas, dan penggunaan KB. Untuk entitas memiliki bayi ini hanya ada satu atribut yaitu penggunaan KB. Nah, untuk entitas bayinya sendiri ini ada beberapa atribut, diantaranya ada ID NIK, anak keberapa, tempat tanggal lahir, berat lahir, tinggi lahir, lingkar kepala, kecacatan, cacat bawaan, jenis persalinan, dan penolong persalinan. Yang ke-8 ini ada entitas tumbuh kembang. Untuk entitas tumbuh kembang ini ada 4 atribut. Yang pertama itu ada ID tumbuh kembang, berat badan, tinggi badan, dan rasio gizi. Nah, yang ke-9 ini ada entitas imunisasi. Nah, entitas imunisasi ini hanya ada 4 atribut saja. Yang pertama itu ada ID imunisasi, tanggal pemberian, kejadian pasca imunisasi, dan jenis vaksin. Nah, untuk entitas jenis vaksin sendiri ini ada 5 atribut ya. Yang pertama itu ada kodenya, ada nama vaksinnya, ada tanggal diberikannya kapan, klasifikasi, serta ketersediaannya ada atau tidak. Nah, untuk yang terakhir, entitas terakhir ini ada entitas pengecekan. Nah, apa saja sih yang dicek? Nah, entitas pengecekan ini ada 4 atribut. Yang pertama ada berat badan, tinggi badan, rasio gizi, dan kondisi bayi. Nah, ini ada deskripsi entitas utama ya, secara singkat. Yang pertama itu Posyandu. Nah, Posyandu ini kan pusat kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Nah, ini menjadi inti dari sistem ini. Semua data ini akan direkap dan berpusat dan dilaksanakan di Posyandu. Untuk kader itu pelaksana kegiatan Posyandu yang langsung terlibat dalam pencatatan, pelayanan, dan pemantauan. Jadi kader ini itu penghubung antara warga dan Posyandu. Nah, untuk informasi kartu keluarga ini kakak digunakan untuk mendata, mengidentifikasi, dan mengelompokkan keluarga. Nah, ini penting karena Posyandu ini melayani per keluarga bukan per individu. Lalu ada data ibu. Nah, ibu ini menjadi subjek penting karena Posyandu fokus pada kesehatan ibu dan anak. Data ibu ini mempermudah layanan seperti kehamilan, imunisasi anak, dan konseling. Untuk ibu hamil ini kelompok yang rentan membutuhkan pemantauan berkala seperti pemeriksaan kehamilan, tablet tambah darah, dan persiapan kelahiran. Untuk yang memiliki bayi ini merupakan relasi penting yang menunjukkan bahwa seorang ibu memiliki anak yang harus mendapatkan layanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang. Oke, untuk entitas bayi ini, bayi itu menjadi fokus utama pada layanan Posyandu tersebut karena memerlukan imunisasi, pengukuran berat dan tinggi badan, serta pemantauan perkembangan sejak dini. Lalu ada tumbuh kembang. Nah, tumbuh kembang ini dia mencatat proses tumbuh kembang bayi dan balita yang menjadi indikator penting keberhasilan layanan Posyandu tersebut dalam mendeteksi stunting, gangguan pertumbuhan, dan lain-lain. Untuk yang imunisasi ini program wajib di Posyandu. Nah, jadi imunisasi ini program wajib yang ada di Posyandu. Nah, di mana tujuannya itu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular pada bayi dan balita. Lalu ada jenis vaksin. Nah, setiap imunisasi ini memiliki jenis vaksin tertentu yang harus dicatat untuk memastikan bayi mendapatkan vaksin yang sesuai jadwal dan dosis yang tepat. Nah, untuk konversi tiap entitas ke dalam tabel rasional itu seperti ini ya. Yang pertama ada Posyandu. Nah, ini tuh ID Posyandu menjadi PK Prima Riki. Ada kader Posyandu, ada keluarga, data ibu hamil, memiliki bayi, tumbuh kembang, imunisasi, jenis vaksin, dan pengecekan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mel Faiz. Saya dari kelompok F dengan NIM 103.112.4042. Di sini saya akan menjelaskan bab 3. Bab 4. Di mana di sini adalah gambar IRD secara menyeluruh. Di
Mana yang pertama itu ada kader, yang kader itu berhubungan dengan posyandu dengan hubungan many to many. Lalu selanjutnya itu ada informasi kakak, yang mana hubungan itu dengan kader many to many juga. Lalu ada informasi kakak berhubungan dengan data ibu. Data ibu itu adalah one to one, kakak dengan data ibu itu one to one. Lalu data ibu berhubungan dengan ibu hamil dan memiliki bayi. Di situ terdapat lingkaran D, di mana terdapat disjoin atau yang disjoin. Lalu data ibu juga berhubungan ke bayi. Mana bayi itu berhubungan ke pengecekan, yang dimana aturannya itu adalah kenapa ada pengecekan, karena di aturannya itu adalah akan dilakukan pengecekan sekali dalam 1 bulan. Makanya di situ kami menghubungkan bayi dengan pengecekan, yang mana pengecekan itu ada berat badan, tinggi badan, rasio gizi, dan kondisi bayi. Lalu bayi juga berhubungan tumbuh kembang dan juga imunisasi, yang mana hubungannya one to many. Lalu ada imunisasi berhubungan dengan jenis vaksin. Lalu selanjutnya itu adalah entitas utamanya itu ada ID posyandu, nama kader, informasi kakak, ID ibu, ID NIK, terus ada ID NIK juga, ID imunisasi, dan juga dan lain-lain sebagainya. Oke, selesai. Deskripsi langkah-langkah itu yang dimana kurang lebih sama seperti ERD, namun kami di sini akan mengolah lagi dan kami akan mencari lagi yang mana primary key, yang mana foreign key. Kami akan mengkelompokkan lalu apa tipe-tipe datanya, dan kami akan mengkelompokkan semua menjadi satu tabel seperti ini. Cuman bedanya nanti akan seperti ini. Akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya ada identifikasi yang mana relasinya posyandu ke kader many to many, kader ke kakak itu many to many, terus ada informasi kakak ke ibu atau one to one, terus ada data ibu one to many, ID NIK ke pengecekan tuh one to many, bayi imunisasi one to many, tumbuh kembang ke imunisasi itu many to many. Ini pada itu kami akan menormalisasi dan bentukannya akan menjadi seperti ini. Link tabelnya ada di link tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulfanur Hakim dari grup F dengan NIM 1031124.070 akan menjelaskan tentang bab 7 kesimpulan. Sistem informasi posyandu mengintegrasikan data melalui berbagai entitas kunci seperti posyandu, kader, data ibu, dan bayi dengan riwayat pencegahan, tumbuh kembang, serta imunisasi dan jenis vaksin terkait melalui relasi yang kompleks. Integrasi data ini krusial untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kesehatan ibu dan anak di tingkat posyandu. Dengan informasi yang terstruktur, diharapkan pelayanan dan pengambilan keputusan di posyandu dapat menjadi lebih efektif. Terima kasih.